Hai semua, perkenalkan nama saya Mutiara Arfan dan saya berasal dari kelas 3 MB2. So, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 9 dari mata kuliah Public Relation, yaitu tentang media internal. Untuk mengetahui penjelasannya, saya akan menjelaskan satu persatu, oke? Makanya untuk teman-teman semua yang telah melihat video ini, jangan lupa untuk melihatnya sampai habis ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah ada di sesi perkenalan, and then sekarang kita akan masuk pada materi yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, hari ini kita akan bahas materi dari mata kuliah saya, Public Relation, yaitu bab 9, menciptakan media public relation. Nah, teman-teman kan tahu sendiri tentang public relation itu seperti apa, yaitu media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke perusahaan. Nah, kemudian di sini saya akan masuk kepada materi tentang penyampaian-penyampaian atau seperti marketing lah ya istilahnya untuk menyampaikan informasi dari perusahaan ke konsumen. Nah, kita masuk pada topik bagian A, yaitu media tradisional dan konferensi media. Munculnya media-media baru di bidang teknologi komunikasi tidak serta-merta menyingkirkan media tradisional. Karena media tradisional masih sangat menyisakan segmen tersendiri di luar penggunaan media modern. Nah, seperti apa sih contoh dari media-media tradisional itu? Yang pertama ada koran, yang kedua ada brosur, dan yang ketiga ada surat. Nah, masing-masing dari tiga media ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau dari surat, kita bisa memberikan surat undangan ataupun surat-surat untuk menyampaikan informasi dari si perusahaan ke masyarakat yang dituju. Yang kedua ada dari koran. Bagaimana caranya kita memperkenalkan produk-produk kita yang ada di suatu perusahaan, mengenalkan suatu produk kita untuk memberitahukan ke konsumen kita. Yang ketiga, ada brosur. Bagaimana caranya kita untuk menarik para pelanggan dan menyukai produk-produk yang akan kita buat. Itulah fungsi dari public relation. Nah, oleh karena itu, justru media tradisional digunakan pola atau modern baru. Yang pertama, karena koran usianya yang sudah sangat-sangat tua secara naluriah dijadikan oleh masyarakat sebagai media utama dalam sistem informasi di mana dari perusahaan sendiri mengeluarkan marketing atau menceritakan suatu produknya lewat surat kabar atau koran. Nah, yang kedua ada majalah. Nah, di sini di majalah ini tidak hanya terdiri dari tentang produk yang akan kita buat, tidak, tentu saja banyak sekali produk-produk yang bisa kita jelaskan lewat dari majalah, seperti produk kecantikan, makanan, atau bahkan bisa menggunakan brand ambassador untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada radio. Nah, bagi orang-orang yang terkadang malas untuk membaca, kita bisa mendengarkan penyampaian atau aspirasi masyarakat melalui dari radio. Nah, di radio juga kita tidak mendengar di satu sesi atau satu segmen saja. Kita bisa mendengarkan di mana saja dan di mana saja. Yang keempat ada televisi. Nah, di televisi ini kita bisa menggunakan marketing kita ataupun bagaimana cara kita menarik pelanggan melalui dari gambar-gambar, bahkan kita bisa menggunakan brand ambassador artis-artis yang terkenal. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, di yang kelima ternyata masih ada satu lagi materi. Yang kelima ada gadget dan komunikasi. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa gadget sekarang bisa famous lah ya istilahnya, menarik pelanggan melalui dari handphone. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan gadget ini dengan sesuai fungsinya, menarik pelanggan
dari gadget, dari bahkan masyarakat pun bisa memberi saran atau kritikan dari media ini teman-teman, dari handphone. Kita bisa menggunakannya lewat Instagram, Facebook, mungkin dari WhatsApp. Kita mencantumkan WhatsApp perusahaan kita untuk menyampaikan apa yang harus masyarakat sampaikan kepada perusahaan kita agar perusahaan ini bisa berkembang ataupun bisa menerima kritik dan saran yang baik dari masyarakat. Yang kedua, bagian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu membangun hubungan melalui media. Hubungan yang baik dengan media akan dapat dibangun dengan prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, sampaikan informasi dengan jujur, karena kejujuran adalah kebijakan terbaik. Karena kejujuran adalah bisnis yang baik dan perilaku yang sehat. Nah, maksudnya di sini kita mengeluarkan suatu produk harus dengan penjelasan yang baik, penjelasan yang jelas, serta jujur berdasarkan percobaan dari brand ambassador kita sendiri. Yang kedua, ada berikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana caranya konsumen bisa bertahan dengan kita kalau dari kitanya sendiri tidak menerima feedback yang baik untuk menarik pelanggan tersebut? Nah, caranya kita harus melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan senyum, sapa, dan salam untuk menarik perhatian mereka agar mereka tetap bisa bukan berkontribusi, agar mereka bisa untuk tetap stay dengan satu produk ini. Next, ada jajaran mendikte media. Media memiliki independensi dalam menampilkan berita. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya kita harus mencari sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa membuat pelanggan bisa mempercayai produk apa yang kita buat dan kita sampaikan. Ya, teman-teman. Oke, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pedoman menghadapi media. Untuk membangun citra positif organisasi atau perusahaan di mata khalayak luas, praktisi public relation perlu berhati-hati ketika berada di hadapan insan media. Nah, maksudnya di sini kenapa? Ketika kita salah berbicara, masyarakat langsung menelannya mentah-mentah tanpa tahu apa sebenarnya yang kita sampaikan dari perusahaan untuk mengait target. Ya, kita harus berbicara dengan cara sudut pandang dari masyarakat, apa maunya masyarakat untuk produk yang kita buat, kritik dan sarannya kita harus menerima di perusahaan kita. Yang kedua, sampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita bisa menggunakan taktik marketing yang baik, kita bisa menggunakan taktik marketing yang bisa lebih ke menarik pelanggan agar pelanggan bisa tetap bersama kita, ya teman-teman. Tidak pergi ke perusahaan, maksudnya seperti mencari sesuatu yang berbeda dari brand-brand yang lain. Yang ketiga, buat pernyataan yang ambigu, yaitu pernyataan yang mudah memunculkan konflik atau isu yang justru kontraproduktif dan kepentingan perusahaan. Nah, di sini maksudnya itu kita membuat satu pernyataan yang bisa simpelnya begini. Maksud dari pernyataan tadi yaitu kita membangun suatu pro atau kontra agar produk yang kita jalankan ini bisa lebih baik dan bisa lebih diterima. Nah, kenapa? Karena kebanyakan pun masyarakat Indonesia lebih suka dengan hal-hal isu, hal-hal atau pro dan kontra tentang suatu produk ini. Bagaimana caranya kita bisa membangun produk ini untuk lebih meluas ke depannya. Nah, mungkin sekian dulu materi saya pada malam atau siang hari ini. Mohon maaf apabila ada materi yang belum bisa saya sampaikan secara baik, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video tugas saya kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video atau presentasi tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye.